فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخواتي في الله، أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adabuz Zafaf, adab-adab pernikahan, yang merupakan karya tulis Asy-Syaikh Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang mana barakallahu fikum kita telah membaca 12 atau 13 dari adab-adab pernikahan yang disebutkan oleh penulis. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan adab yang ke-14 dari adab pernikahan yang sepantasnya untuk diketahui bagi orang yang sudah menikah, sebagaimana perlu diketahui bagi siapa saja yang mulai masuk jenjang pernikahan atau menanti kedatangan seseorang yang melamarnya untuk lanjutkan kepada proses pernikahan. Fa innal ilm qabla al-qawli wal amal, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Lalu beliau menyebutkan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ilmuilah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah selain Allah, dan mohonkanlah ampunan untuk dosa-dosamu. Kata Imam Al-Bukhari, fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal, maka Allah dalam ayat ini memulai dengan ilmu sebelum berucap dan berbuat. Oleh karena itu ikhwati fillah, yang sudah menikah ini adalah suatu murajaah, mengulangi kembali pengetahuannya yang telah dia pelajari, atau barakallahu fikum di antara mereka merupakan ilmu yang baru. Sebagaimana bagi yang belum melakukan amalan peribadatan yang mulia ini, yaitu pernikahan, maka ini adalah bekal sebelum mereka masuk pada jenjang yang diidam-idamkan oleh setiap wanita dan juga pria. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, tahrimu ityanil haid, haramnya mendatangi wanita yang dalam keadaan datang bulan.
haramnya menggauli wanita yang dalam keadaan datang bulan, yaitu menggaulinya pada saluran keluarnya darah haid, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa yahrumu alaihi ayyatiha fi haidhiha, dan haram bagi suami untuk mendatangi istrinya di saat datang bulannya. Kata Asy-Syaukani rahimahullah, wala khilafa baina ahli al-ilmi fi tahrimi wat'il haid. Tidak ada perselisihan di antara ahlul ilm tentang haramnya menggauli wanita yang datang bulan. Nah, bagaimanapun nafsunya bergejolak, maka apabila istrinya dalam keadaan datang bulan, maka haram baginya. Tidak boleh baginya untuk menggauli istrinya tersebut di tempat keluarnya darah kotor tersebut. Adapun selain itu, maka akan datang penjelasan tentang bolehnya. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan ucapan Allah tabaraka wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-mahid, tempat keluarnya darah haid. Qul huwa adha, maka jawablah, itu adalah suatu gangguan, itu adalah suatu kotoran. Nah, ai huwa syai'un tata'adza bihil mar'ah, yaitu itu adalah sesuatu yang dengannya seorang wanita merasa terusik, terganggu. Darah haid keluarnya adalah sesuatu yang mengganggu para wanita. Bahkan barakallahu fikum, kadang-kalanya seorang wanita harus mengalami rasa nyeri, bahkan sampai-sampai tidak bisa berdiri, bahkan tidak bisa duduk, harus berbaring. Nah, dan ini adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan bagi anak keturunannya, anak keturunan wanita Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam katakan kepada Aisyah, hada syai'un mimma katabahu Allahu ala banati Adam. Inilah suatu hal yang telah Allah tetapkan bagi anak-anak perempuan keturunannya Adam. Nah, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang mahid, datang bulan bagi seorang wanita. Qul huwa adha, maka jawablah itu adalah suatu hal yang mengganggu, kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah para wanita di tempat keluarnya darah haid. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini adalah ayat yang sangat menjelaskan bahwa tidak boleh menggauli wanita di tempat keluarnya darah haid di saat dia datang bulan. Kenapa? Dikarenakan itu adalah suatu kotoran yang mengganggu. Apabila keluarnya saja mengganggu seorang wanita, bahkan rasa nyeri sangat dia rasakan dalam keadaan biasa, lalu bagaimana apabila engkau mencampurinya? Nah, boleh saja barakallahu fikum, orang yang menggauli wanita yang datang bulan itu tidak merasakan gangguan atau semisalnya, tapi wanita yang didatangi dalam keadaan datang bulan, dalam keadaan darah mensnya masih keluar, cepat atau lambat akan mendapatkan gangguan, baik itu barakallahu fikum berkaitan dengan kesehatan atau yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh As-Sayyid Rashid, beliau mengatakan li anna ghusyanahunna sababun lil adha wad darar, dikarenakan menggauli wanita itu di saat datang bulan di tempat keluarnya darah adalah sebab gangguan dan juga mudarat. Wa idza salima ar-rajulu min hadzal adha fala takadu taslam minhu al-mar'ah, apabila sang pria selamat dari gangguan kotoran tersebut, maka hampir-hampir seorang wanita tidak akan selamat darinya. Lianna ghusyan tuz'iju a'dha'an nasli fiha ila ma laysat musta'iddatan lah, dikarenakan menggaulinya itu wanita yang datang bulan di saat datang bulannya di tempat keluarnya darah, itu akan mengganggu anggota
atau alat reproduksi untuk mengerjakan sesuatu yang dia belum siap melakukannya. Wala qadiratan alaihi liishtighaliha biwadhifatin tabi'atin ukhra, dan alat reproduksi tersebut tidak mampu untuk melakukannya dikarenakan tersibukkan dengan tugas alami yang lain, yaitu tugas alami yang mesti dirasakan atau dialami oleh seorang wanita. Wahia ifrazud dam al-ma'ruf, yaitu memancarkan darah yang dimaklumi, yaitu darah mens. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Allah katakan fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah para wanita di saat datang bulannya. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka, yaitu di tempat keluarnya darah haid, hatta yathurna, sampai mereka suci dari datang bulannya. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah bersih-bersih, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silakan datangi wanita-wanita dari arah yang Allah perintahkan kalian. Dan telah lalu pada adab-adab sebelumnya, tempat yang Allah izinkan dan perintahkan untuk kita datangi wanita adalah saluran anak, tempat melahirkan. Sehingga boleh mendatangi seorang wanita dari depan, dari belakang, baik dalam keadaan dia berbaring ataukah tengkurap, duduk ataukah semisalnya, selama yang didatangi adalah tempat saluran anak. Nah, adapun barakallahu fikum mendatangi dubur, maka itu telah lalu bahwasanya itu hal yang diharamkan. Bahkan mal'un, terlaknat orang yang melakukannya. Fa idza tatahharna, apabila wanita tersebut telah bersih-bersih, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah, gaulilah istri-istri kalian dari arah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Dalam ayat ini penjelasan bahwasanya haram mendatangi wanita yang haid di tempat keluarnya darah haidnya. Juga barakallahu fikunna, dalam ayat ini bolehnya menggauli wanita selain tempat haidnya dalam keadaan dia datang bulan. Dalam ayat ini juga barakallahu fikun, larangan mendatangi dan menggauli wanita yang dalam keadaan menstruasi adalah di saat masa datang bulannya. Adapun setelah dia suci dan bersih-bersih, maka apa yang sebelumnya tidak boleh menjadi halal kembali. Berdasarkan ucapan Allah, wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci dari datang bulannya, bersih dari haidnya. Nah, fa idza tatahharna, dan apabila mereka telah bersih, perhatikan kalimat yathurna, fa idza tatahharna. Yathurna adalah apabila mereka bersih, yaitu bukan perbuatan mereka. Wa idza tatahharna adalah perbuatan apabila mereka bersih, membersihkan diri. Sehingga kalimat yathurna maksudnya adalah bersih dari suci dari datang bulannya. Sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Akan tapi itu adalah suatu tabiat yang datang sendiri. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka bersih-bersih. Dan jumhurul ulama mengatakan fa idza tatahharna, yaitu apabila mereka telah suci lalu mereka mandi suci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kalian. Ini pendapat jumhurul ulama. Sebagian lagi mengatakan fa idza tatahharna, apabila mereka bersih-bersih. Dan ini pendapatnya Mada Ibn Hazmin rahimahullah, baik itu dengan cara mandi atau dengan cara berwudu, atau bahkan walaupun hanya dengan membersihkan tempat saluran keluarnya darah tadi. Karena apapun yang ia lakukan, apakah dia mandi, ataukah dia berwudu, ataukah membersihkan tempat keluarnya darah haidnya, maka itu semua dikatakan tatahharna, bersih-bersih.
Itu semua dikatakan bersih-bersih. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Fa'idha tatahharna, apapun itu. Apakah dengan dia mandi, ataukah dengan dia berwudu, ataukah dengan cara dia membersihkan kemaluannya tempat keluarnya darah. Maka di situ dia boleh digauli oleh suaminya. Sebagaimana yang nampak dari kalimat fa'idha tatahharna, apabila mereka telah bersih-bersih. Nah, dan ini barakallahu fiikum adalah pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Adapun jumhurul ulama, maka yang mereka tafsirkan fa'idha tatahharna adalah apabila mereka mandi, yaitu mandi suci. Nah, namun barakallahu fiikum, apa yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hazmin juga dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala adalah di antara perkara yang memiliki dalil yang kuat. Di antara perkara yang memiliki dalil yang kuat. Sebagaimana dalam ayat surat At-Taubah tentang Ahlu Quba, tentang orang-orang yang Allah sanjung dan puji di Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Quba ada laki-laki. Lihat, laki-laki yang senang untuk bersih-bersih, bersuci. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi jamaah Masjid Quba. Beliau alaihi salatu wasallam bertanya bahwa sungguh Allah menyanjung dan memuji kalian dengan pujian yang mulia dalam ayat tersebut. Maka apakah yang kalian lakukan? Para sahabat tersebut mengatakan orang-orang Yahudi apabila mereka buang air, mereka cebok menggunakan air. Maka kami juga melakukan seperti itu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan faf'alu dzalik. Kalau begitu lakukanlah hal itu. Artinya barakallahu fikum kalimat innallaha yuhibbul mutahhirin, Allah mencintai orang-orang yang bersih-bersih. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di sana yaitu di Masjid Quba ada orang-orang yang suka bersih-bersih, yang dimaksud di sini adalah hanya cebok. Apabila membersihkan kemaluan, membersihkan tempat keluarnya kotoran, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat At-Taubah adalah bersih-bersih, orang yang mensucikan diri, maka ayat ini dan maknanya juga berlaku pada ayat surat Al-Baqarah tentang wanita yang datang haid. Fa'idha tatahharna, kata Syekh Al-Albani, sebelumnya Ibnu Hazmin, dikuatkan oleh Atha, Mujahid dan yang lainnya, apabila mereka sudah membersihkan kemaluan mereka, maka dia halal untuk digauli, sekalipun dia belum mandi. Walaupun barakallahu fikum, jumhurul ulama mengatakan bahwa fa'idha tatahharna adalah mandi. Namun barakallahu fikum, tidak kita dapatkan satu dalil pun yang menguatkan pendapat jumhur. Walaupun jelas bahwasanya mandi adalah kesucian yang paling lengkap bagi seorang wanita yang datang bulan begitu dia telah suci dari haidnya. Akan tapi barakallahu fikum, ayat dan juga dalil yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya makna fa'idha tatahharna bukan hanya terbatas pada mandi. Kalau kiranya dia hanya mencuci kemaluannya, tempat keluarnya darah, begitu dia telah memastikan bahwasanya dia telah suci dan darah haidnya telah terputus, maka di situ suaminya boleh menggaulinya. Nah, sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab yang kita baca ini. Fa'idha tatahharna, apabila mereka telah bersih-bersih, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Wa fihi ahadits, dalam pembahasan ini terdapat beberapa hadis, yaitu tentang haramnya mendatangi atau menggauli wanita yang dalam keadaan datang bulan di tempat keluarnya darahnya. Al-awwal, yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa saja yang menggauli wanita haid, wanita yang dalam keadaan mens, aw imra'atan fi duburiha, atau siapa saja yang menggauli wanita
di duburnya, bukan tempat keluarnya anak, tapi dia menggaulinya di duburnya, tempat keluarnya kotoran. Au kahinan, atau siapa saja yang mendatangi dukun santet, bukan dukun beranak, tapi yang dimaksud dukun santet. Nah, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia mempercayai apa yang diucapkan oleh si dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Hadits ini diriwayatkan oleh ashabus sunan dengan sanad yang sahih. Hadits ini jelas tentang haramnya mendatangi seorang wanita di kemaluannya di saat dia datang bulan. Dan ini adalah bentuk dosa besar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, faqad kafara, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsani, hadits yang kedua, tentang haramnya menggauli wanita yang datang bulan di tempat keluarnya darah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Innal yahuda kanat idza hadat minhumul mar'ah akhrajuha minal bait. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dahulu apabila seorang wanita di antara mereka datang bulan, mereka keluarkan wanita itu dari rumahnya. Walam yu'akiluha, mereka juga tidak ikut makan bersama wanita tersebut. Walam yusyaribuha, tidak juga minum bersamanya. Walam yujami'uha fil bait, mereka juga tidak yujami'uha ay yukhalituha, mereka juga tidak berkumpul, bercampur bersama-sama di dalam rumah. Artinya wanita yang datang bulan di sisi orang Yahudi harus diasingkan, tidak makan sama-sama, tidak minum sama-sama, bahkan tidak boleh tinggal di rumah, dikeluarkan dari rumah. Mereka ditempatkan di suatu ruangan di luar rumah. Nah, dan ini barakallahu fikum adalah bentuk sikap ekstrim yang berlebih-lebihan dari orang-orang Yahudi yang berkaitan dengan kesucian. Terlalu berhati-hatinya mereka dalam hal najis, mereka pun tidak mau ikut tinggal bersama wanita yang mengeluarkan darah haid, yaitu darah najis. Maka tidak makan bersama, tidak minum bersama, bahkan tidak bergaul. Melainkan wanita tersebut dikeluarkan dari rumah. Fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal itu, dan alhamdulillah agama Allah, agama Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasat, adalah agama yang seimbang, tidak berlebih-lebihan, tidak juga terlalu menyepelekan. Nah, najis, tapi diperlakukan dengan hal yang disyariatkan, tidak dengan ekstrim berlebihan, tidak juga terlalu kita sepelehkan, kita anggap remeh, sehingga bergampang-gampangan menghadapinya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, fa'anzalallahu ta'ala dzikruh, maka Allah tabaraka wa ta'ala pun menurunkan, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya-tanya kepada Muhammad tentang al-mahid, wanita yang datang bulan. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid, jawablah bahwasanya itu adalah suatu adza, gangguan, penyakit, maka jauhilah para wanita di saat datang bulannya. Ila akhiril ayah, sampai akhir ayat yang kita baca tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, jami'uhunna fil buyut, ay khalituhunna fil buyut, bergaullah dengan wanita-wanita yang datang bulan di dalam rumah. Artinya jangan keluarkan mereka, jangan asingkan mereka. Dalam keadaan seorang wanita datang bulan, dia mengalami masa di mana dia itu rasakan nyeri yang sangat. Bahkan di antara mereka tidak mampu berdiri. Bahkan mereka harus berguling-guling di antara mereka. Sehingga apabila dia harus diusir dan dijauhkan dari rumah tempat tinggal yang merupakan tempat mereka masa nyaman dan tenang bersama keluarganya, tentu itu akan menambah penderitaan bagi wanita. Maka Nabi alaihi salatu wasallam katakan, yang merupakan Nabiur Rahmah, jami'uhunna fil buyut. Gaulilah, perlakukan mereka, campurlah dengan wanita-wanita yang datang bulan di dalam rumah. Wasna'u kulla syai'in, dan
lakukanlah segala sesuatu, yaitu bagi laki-laki, silahkan lakukan apa saja yang kalian inginkan dari istri kalian yang datang bulan. Ghairun nikah, selain nikah, yaitu selain melakukan hubungan senggama. Nah, artinya seorang pria diperbolehkan untuk bersenang-senang dengan istrinya yang dalam keadaan datang bulan, selama dia tidak bersenang-senang pada tempat terlarang, yaitu saluran yang mengeluarkan darah. Nah, dia boleh lakukan apa saja. Dia mau bercumbu, dia barakallahu fikum mau elus-elus, mau peluk-pelukan. Sebaliknya barakallahu fikum, dia inginkan dari istrinya untuk menyentuh dan menyelusnya atau misalnya, maka lakukan segala sesuatu, kata Nabi. Ghairun nikah ay ghairul wat'i, selain melakukan hubungan intim. Faqalatil yahud, maka orang-orang Yahudi begitu mendengarkan apa yang Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan kepada para sahabatnya kaum muslimin. Hada ma yuridu hadar rajul alla yad'a syai'an min amrina illa khalafana fihi. Sesungguhnya orang ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membiarkan sedikit pun dari urusan kita yang mereka lakukan dari kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, illa khalafana fi. Di sini tulisannya ila diganti ya. Yang benar illa, kecuali khalafana fihi. Beliau yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kita pada perkara itu. Faja'a Usaid bin Hudhair dalam hadis anjuran untuk menyelisihi apa-apa yang dilakukan oleh ahlul kitab, dan bahwasanya menyelisihi perkara ahlul kitab ataukah kaum musyrikin adalah sesuatu yang disyariatkan, bahkan dalam memperlakukan wanita. Mereka memperlakukan wanita mereka dengan kasar, mereka asingkan wanita tersebut, maka kita selisihi. Kita perlakukan mereka dengan baik, bahkan seorang pria, seorang suami boleh saja bersenang-senang dengan istrinya yang datang bulan, selama dia tidak melakukan hubungan intim. Faja'a Usaid bin Hudhair wa Abbad bin Bishr ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Usaid bin Hudhair dan juga Abbad bin Bishr kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, keduanya berkata, "Ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kada wa kada." Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah mengatakan ini dan itu, yaitu Muhammad ingin menyelisihi kami pada setiap urusan. Afala nankihunna fil mahid. Maka para sahabat ingin lebih menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka bolehkah kami menjimai istri-istri kami di saat dia datang bulan? Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah, yaitu memerah. Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan keringanan. Nabi alaihi salatu wasallam telah mendatangkan sesuatu yang rahmah. Tidak boleh menggauli istrinya di tempat datang bulannya, tempat keluarnya darah. Tapi Nabi telah memberikan kemudahan untuk boleh bersenang-senang dengan cara apapun yang memuaskan, baik itu bagi laki-laki ataukah perempuan, selama itu bukan berhubungan badan. Nah, maka Nabi pun begitu diminta oleh para sahabat untuk diizinkan menggauli mereka di saat datang bulan, fatama'ara wajhu Rasulillah. Maka wajahnya Rasulullah pun berubah. Hatta dhananna an qad wajada alaihima, sampai-sampai kami menganggap bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah marah kepada keduanya. Fa kharaja, keduanya pun keluar. Fastaqbalathuma hadiyatun min laban ila Rasulillah. Maka keduanya begitu keluar mendapati hadiah yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa susu. Fa ba'atha fi atharihima, lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun mengutus mengikuti kedua orang tadi, Usaid bin Hudhair, Abbad bin Bishr. Fasaqahuma, lalu Nabi pun menyuguhkan, memberikan susu tersebut kepada kedua sahabat tadi. Fadhananna annahu lam yajid alaihima, maka kami pun beranggapan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah marah kepada keduanya. Nah, qala rahimahullah, kafaratu man jama'al haid. Kafarah bagi orang yang menjimai wanita yang haid di tempat haidnya. Wa man ghalabathu nafsuhu, siapa saja yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, terlalu bergejolak,
Pria tersebut mungkin saja pengantin baru, atau dalam keadaan birahinya lagi membara. Dia dapati istrinya dan ingin dia gauli, ternyata istrinya datang bulan. Fa'atal haid, lalu dia pun menggauli wanita yang datang bulan tadi. Qabala an tathura min haid, sebelum wanita tersebut, istrinya tersebut suci dari haidnya. Fa'alaihi an yatasaddaqa bi nisfi janiyah dhahabin inglizi taqriban aw rubu'aha. Maka kewajibannya adalah bersedekah, ini kafarah baginya, menggugurkan dosa tersebut, dengan separuh janiyah, mata uang emas Inggris, kira-kira atau seperempatnya. Li hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan haditsnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yati imra'atahu wa hiya haid. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pria yang menggauli istrinya dalam keadaan dia datang bulan. Qal, Nabi mengatakan yatasaddaqu bi dinar au nisfi dinar. Hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau 1/2 dinar. Dan ini adalah hadits yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau jadikan ini sebagai madhabnya, yaitu siapa saja yang mendatangi wanita haid di saat dia datang bulan belum suci, maka barakallahu fikum, dia bersedekah dengan 1 dinar. Sekitar 1 gram emas, atau 1/2 dinar, yaitu 1/2 gram. Nah, dan sebagian ulama memisahkan apabila dia menggaulinya sebelum dia suci, yaitu di saat dia masih masa menstruasi dalam siklus datang bulannya, maka dia bersedekah dengan 1 dinar. Adapun kalau dia menggauli istrinya tersebut setelah istrinya suci, bersih dari haidnya, tapi belum bersih-bersih, dia belum mandi, belum juga membersihkan tempat keluarnya keluarnya darah haidnya, lalu dia gauli, maka dia bersedekah dengan 1/2 dinar. Karena disyaratkan bagi wanita yang sudah haid, boleh, yang sudah suci, lepas dari haidnya, boleh digauli apabila mereka telah bersih-bersih. Kata Allah, hatta yathurna, sampai mereka suci, yaitu dari haidnya. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersih-bersih, dan telah lalu kita sebutkan beberapa pendapat. Nah, pendapat jumhur ulama sampai mandi. Artinya kalau dia gauli istrinya sebelum istrinya mandi suci, maka dia sedekah 1/2 dinar. Berdasarkan pendapat jumhur. Berdasarkan pendapat Ibnu Hazmin dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, apabila dia gauli istrinya sebelum membersihkan tempat keluarnya darah haidnya, begitu dia telah suci dari datang bulannya, maka dia bersedekah 1/2 dinar. Nah, adapun bersedekah 1 dinar adalah apabila dia menggaulinya sebelum istrinya itu suci dari haidnya. Maka dari sini barakallahu fikum terdapat yatasaddaqu bi dinar au nisfi dinar. Hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar atau bersedekah dengan 1/2 dinar, yaitu dibedakan kondisi orang yang menggauli istrinya tersebut di saat apa yang telah lalu penyebutannya atau perinciannya. Nah, Allah musta'an. Ini barakallahu fikum 2 adab. Adab yang pertama, tahrimu ityanil haid, haramnya menggauli wanita haid, yaitu pada saluran keluar darah haidnya. Kemudian adab yang berikutnya, kalau qaddarallah terjadi, mungkin dia tidak tahu, sebagaimana mungkin saja istrinya tidak tahu kalau ternyata di hari itu keluar darahnya. Kemudian barakallahu fikum, begitu suaminya datang, dia langsung naiki dan gauli istrinya, ternyata darah, dia dapat darah. Maka di sini barakallahu fikum, dia bersedekah. Kafarah, adab yang harus dilakukan oleh sang suami adalah membayar kafarah dengan bersedekah 1 dinar atau dengan 1/2 dinar. Nah, 1 dinar yaitu sekitar 1 gram atau sekitar 2 gram emas. Adapun nisfu dinar maka sekitar 1 gram emas yang dia sedekahkan untuk menggugurkan dosa yang ia lakukan tersebut. Dan pembahasan yang berkaitan dengan wanita haid insyaallah masih
berlanjut pada kesempatan berikutnya. Naktafi. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.